Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita masuk ke halaman 39. Di sini ketahuilah bahwa talqin itu bagi setengah ahli dunia harus mengambil dari orang-orang yang berilmu, yang mulia dan berusaha sesuai dengan kehidupan salaf dan mujtahid dalam dunia thariqah yang berjalan secara suluk dan pendidikan sebelum meninggal mengambil berkah. Orang menamakan talqin zikir bagi setengah orang-orang kaya, orang-orang yang berusaha, karyawan, orang laut atau nelayan, saudagar-saudagar, gembala-gembala, dan yang sejenis dengan yang itu, semuanya mengambil thariqah secara tabarruk untuk menghilangkan kelupaan hati kepada Tuhan, untuk mengharapkan terlepas dari bala kuat dan daya segala gangguan kejahatan dan dendam kesumat, sehingga demikian mereka insyaf kembali, khusyuk dan kembali penuh dengan dosa. Kita biasa menyaksikan orang-orang yang pada waktu syakaratul maut, bahkan kita sering ikut mengantarkan jenazah dan sering juga ikut menguburkan mayit, tapi tidak pernah sadar bahwa kita itu juga akan mati. Kalau orang-orang yang sering mengantar, sering menggali kubur, ikut bertakziah, mungkin tidak seperti ini. Contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-harinya terlihat dia sungguh-sungguh tidak, dan yang ada yang saya lihat semuanya lalai. Soalnya tercermin dalam kehidupan sehari-harinya. Padahal zikrul maut itu zikir yang paling dan sangat mengena sekali dalam kehidupan. Tapi kebanyakan lalai semua. Di sini diterangkan supaya kita bisa kembali pulang ke kampung yang abadi, meninggalkan daerah yang penuh dengan dosa. Tapi kenyataannya mana? Dan kadang-kadang orang-orang yang menguburkan, ya, teman kita, orang tua kita, atau siapapun anak kita, malah banyak orang-orang yang cekakak-cekikik nggak karuan. Di mana letak peringatan? Dan itu tidak pernah terasa. Kenapa? Karena hijab kolbunya masih tebal. Padahal orang-orang yang meninggal itu zikir yang paling efektif.
bal tu'thirunal hayatad dunya. Semua kena tertipu daya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Udah tak jelas. Udah kata-kata Allah seperti itu. Dan kita menyaksikan secara langsung orang-orang yang pada waktu syakaratul maut, pedihnya luar biasa, sakitnya luar biasa. Dan disitulah pembuktian amalia kita selama masih hidup. Tapi wallahu akbar, tetap saja tidak pernah tergubris hati kita sedikit pun. Nanti suatu saat akan datang pada waktunya, kita akan merasa seperti akan mati besok. Dulu saya pernah punya pengalaman seperti itu, dan kemarin pun ada saya pengalaman seperti itu. Dan mudah-mudahan itu menjadikan kesadaran diri saya supaya terus menerus continue istiqomah kepada Allah. Karena kalau tidak diberi seperti itu, semua juga lalai kadang-kadang. Yang jelas-jelas kita setiap hari sering mengetahui, tapi ternyata tidak pernah berkesan dalam hati. Padahal Allah mengatakan, ya ayuhan nafsul mutmainnah, tenang dulu. Kalau jiwanya sudah tenang, malaikatnya pun sopan datang. Giliran datang ke Mangkus, karena tidak pernah tenang, datangnya pun malaikat Israilnya membawa linggis. Pas datang, nggak uluk salam aja. Datang, ayo ikut gua. Datangnya pun sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan Bang Andre, ayo. Kok lama amat datangnya Israel? Saya sudah tunggu dari kemarin-kemarin, kok baru datang? Kan saya baru dikasih amanatnya baru sekarang, kata Allah begitu. Oh ya udah tuh. Jawabannya begitu enak. Amin. Kalau jiwanya sudah mutmainnah. Kata malaikat Israel, irji'i ila rabbiki. Ayo kita kembali kepada Tuhan kita. Radiyatan mardiyah, supaya kamu senang, Allah pun senang. Kamu ridha, Allah pun ridha. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam kendaraan. Kata Israel begitu, masuk ke dalam kendaraan. Setelah datang kendaraan itu selesai nyampe, baru Israel juga ngomong wadkhuli jannah. Apakah kita bisa mencapai seperti itu? Mudah-mudahan kita bisa mencapai seperti itu kalau kitanya sudah mulai mutmainnah, tenang. Setenang apa? Seperti air, kalau bertenang tidak ada percikan apa-apa, tidak ada angin, tidak apa, bening terlihat semua. Kita pun seperti itu akan terlihat kalau tenang. Kesalahan-kesalahan kita, kebodohan kita, ketololan diri kita akan terlihat kalau kita bisa bersikap tenang. Jadi untuk mencapai tenang itu perlu latihan dan perlu kesungguhan. Makna zikir pun kita harus maknai.
Karena zikir kan bagian bertazkiyatun nafs. Ayo kita capai untuk tujuan ke situ, bukan untuk tujuan yang lain-lain. Karena yang membedakan zikir kita la ilaha illallah ini, bedanya kita niatkan lillahi anta maksud ridha qamatu. Karena itulah yang disebut zikir mahabbah dan zikir ma'rifah. Kemarin keterangannya begitu itu sudur kan. Yang membedakannya zikir kita sebut zikir mahabbah dan zikir ma'rifat karena niat kita ilahi anta maksudi wa ridha matlub. Kenapa? Karena kematian itu abadi sifatnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kekal selamanya. Nah, disinilah tempat kita menanam. Panennya kita nanti di akhirat. Ayo, ingatlah bahwa kita akan mati. Dan untuk mencapai jiwa tenang itu ya seperti itu. Karena yang tadi dibacakan mangkobah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Jadi untuk mencapai mutmainah seperti itu. Tidak sekonyong-konyong kita bisa tenang, kadang kebanyakan khawatir, sedih, ditinggalkan anak istri kita sedih, kita kehilangan motor mobil kita sedih. Padahal hal begini emang sudah diulang-ulang. Cuman saya ulang lagi, kenapa? Karena tidak pernah membekas yang saya lihat. Karena suatu saat yang orang bisa tenang itu salah satunya itu orang yang zuhud. Orang yang tidak punya merasa memiliki apa-apa. Semua itu milik Allah. Itulah namanya zuhud. Ini mah apapun kita klaim punya kita, itu yang menyebabkan kesedihan, itu yang menyebabkan kekhawatiran dalam hidup ini. Yang bikin sedih apa? Nah, kesedihan enjoy, ya, punya perasaan hak, itu punya kita, itu punya kita. Padahal masalah tanah tadi aja, kalau saling mengklaim begitu, gimana ujung-ujungnya? Pasti berantem dan akan dibawa ke pengadilan untuk membuktikan siapa yang punya itu. Apalagi kita terhadap Allah, berarti kita selalu jahat kepada Allah itu, padahal dosa besar, dosa yang tanpa kita sadari. Bahkan kasarnya dosanya besar sekali. Di dalam ilmu fikih, mau ngaji kitab apapun fikihnya, mau ke Fathul Mu'in, mau ke I'anatul Talibun, apa saja itu ada hukumnya. Sah-sah saja kalau di ilmu fikih mengakui mempunyai barang, mempunyai hak, mempunyai benda apa saja, bahkan diperbolehkan. Bahkan karena ada menjaga harta kita, kalau misalkan nyawa kita hilang gara-gara menjaga harta kita, syahid hukumnya. Seperti itu kan, ada keterangan begitu. Tapi kalau di tasawuf bukan begitu. Jadi kita tidak bisa mengklaim itu punya kita. Kalau kita mengklaim, berarti kita mengklaim kepada Allah.
Coba, apakah itu bukan suatu kejahatan? Masalah tanah tadi ini, Payumi mengklaim, orang tersebut mengklaim juga. Coba yang ada apa? Keributan. Nah kita hanya makhluk. Makanya kita harus punya keyakinan bahwa semua apa yang telah diberikan oleh Allah terhadap diri kita, semua itu hanya tiba. Anak, istri, motor, apapun itu punya Allah. Kita hanya hak guna pakai saja. Suatu saat Allah ambil, ya mangga karena punya Dia. Kalau kita kena, itu kan kejahatan sebetulnya. Untuk mencapai tahap begitu, nah nanti kan kemutmainah. Contoh lagi, seorang misalkan Pak Nur mempunyai usaha penitipan motor. Orang mau ngambil, Pak Yumi ngambil motor kan dititipin. Pak Nur malah marah-marah, jangan diambil, jangan diambil. Gimana coba? Kan plan kan kalau begitu. Begitu juga kita. Apa-apa kita klaim, kita kepada Allah kayak begitu contohnya tuh. Menangisi badan, apapun kita tangisi, anak istri kita tangisi. Mampu. Apa pernah berpikir seperti ini? Ayo kita beningkan hati kita melalui zikrullah. Nah dengan cara itu baru kita tahu. Dan peringatan-peringatan Allah itu sudah jelas banyak teman kita, saudara kita, orang tua kita yang sudah meninggalkan kita dahulu. Tapi kita begini-begini saja. Padahal orang-orang yang di dalam kubur itu selalu berdoa supaya cepat kiamat ini datang, karena sudah kesal dalam kubur. Jadi sekarang orang yang meninggal pun yang enak itu seperti apa sih? Orang yang tidak merasa punya apa-apa. Kalau kita merasa punya apa-apa, berat. Dan pertanyaan pun kan ada kisah di dalam kitab Durratun Nasihin. Orang yang mempunyai harta hanya kampak saja. Ternyata ya Allah, pertanyaannya tidak ada habis-habisnya. Itu hanya punya banda satu saja. Yang lucu orang yang banyak bandanya tapi banyak sedekahnya. Dia banyak sedekahnya, dia punya ilmu juga ceritanya. Dengan pedenya, mau kemana? Manfaat untuk orang lain. Dengan pedenya. Setelah itu ditanya dulu hartanya, terus menerus tidak ada habisnya. Giliran ada satu orang lagi yang tidak mempunyai apa-apa, mau kemana? Mau ke surga. Itu juga kalau dibolehkan. Kalau nggak diperbolehkan juga nggak apa-apa. Pasti bertanya begitu. Kamu punya apa? Tidak punya apa-apa. Punya rumah? Nggak punya rumah. Punya anak? Nggak punya. Rumah? Nggak punya. Banda? Nggak punya. Apa? Nggak punya. Apa yang mau dihisab kalau begitu? Tidak ada yang perlu dihisab. Jadi langsung saja mangga masuk ke dalam surganya Allah. Mereka meningkat setingkat kepada taubat. Wallahu a'lam bishawab. Wa
afwana ya karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.